Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan Farmasi Fisik di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Masih bersama saya, Kurnia Sari, yang akan melanjutkan pembahasan topik ke-6 ini, yaitu tentang materi difusi dan disolusi. Pada sesi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang prinsip difusi, permeabilitas, dan hukum Fick. Maka, pada sesi kali ini, kita akan melanjutkan tentang materi disolusi. Seperti kita ketahui bersama, bahwa zat aktif suatu sediaan farmasi harus dapat keluar dari sediaan tersebut terlebih dahulu agar dapat terabsorpsi dan memberikan efek farmakologis. Zat aktif dapat keluar dari suatu sediaan farmasi melalui proses disintegrasi atau hancurnya sediaan di saluran cerna. Namun, ada beberapa bentuk sediaan di mana zat aktifnya dapat keluar dari sediaan meskipun sediaan tersebut tidak hancur. Misalnya, sediaan sustained release. Oleh karena itu, uji waktu hancur atau uji disintegrasi saja tidak cukup akurat untuk memprediksi seberapa banyak zat aktif obat yang siap untuk diabsorpsi dari suatu sediaan farmasi. Untuk memprediksi dengan lebih baik, jumlah dan kecepatan zat aktif yang dilepaskan oleh suatu sediaan farmasi dan tersedia untuk diabsorpsi, dilakukanlah uji disolusi. Uji disolusi adalah uji biofarmasetik yang penting untuk menjamin efektivitas obat. Parameter ini mempunyai korelasi yang lebih baik dengan profil farmakokinetik obat in vivo dibandingkan dengan uji waktu hancur. Untuk mendapatkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya, perlu diperhatikan faktor yang berhubungan dengan lingkungan uji, antara lain pengadukan, pH media disolusi, suhu dan gas terlarut yang terdapat dalam media disolusi. Disolusi obat adalah proses di mana molekul zat aktif obat terbebas dari fase padat sediaan farmasi dan terlarut pada fase cair medium disolusi. Uji disolusi dapat memprediksi jumlah dan profil pelepasan zat aktif dari sediaan farmasi hingga tersedia untuk proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, yang pada akhirnya menghasilkan efek farmakologis. Uji disolusi ini dapat diaplikasikan pada sediaan immediate release maupun sediaan modified release, seperti delay, extended, atau sustained release, dan control release. Jika untuk menjelaskan proses difusi kita menggunakan hukum Fick, maka untuk menjelaskan proses disolusi yang akan kita bahas kali ini, kita gunakan hukum Nares-Whitney. Pada hukum tersebut dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan zat aktif terdisolusi keluar dari suatu sediaan farmasi, dipengaruhi oleh difusivitas obat, luas permukaan disolusi, ketebalan lapisan penyalut atau matriks sediaan farmasi, solubilitas zat aktif, serta volume medium disolusi. Pada tabel berikut juga dapat dilihat parameter fisikokimia obat dan parameter fisiologis tubuh yang dapat mempengaruhi faktor-faktor disolusi tersebut. Seperti halnya pada proses difusi, driving force pada proses disolusi adalah gradien konsentrasi antara lapisan pemisah antara sediaan dan medium disolusi. Dan seperti halnya juga pada proses difusi yang membutuhkan kondisi sink, maka pada proses disolusi pun dibutuhkan kondisi sink. Driving force proses disolusi akan maksimal pada kondisi sink. Untuk memperoleh kondisi sink tersebut, volume medium disolusi harus sedemikian sehingga konsentrasi zat yang terlarut pada medium tersebut kurang dari 20% dari kelarutan jenuh zat aktif obat. Ketersediaan zat aktif obat untuk memberikan efek farmakologis setelah administrasi oral tergantung dari solubilitas, permeabilitas, dan pelepasan obat dari sediaan farmasi. Berdasarkan solubilitas dan permeabilitasnya, sejumlah zat aktif dikelompokkan menjadi 4 BCS, atau Biological Classification System.
Berdasarkan golongan BCS tersebut, kita dapat memprediksi apakah kita dapat melakukan in vitro in vivo correlation ketersediaan obat berdasarkan hasil uji disolusi in vitronya. Kategorisasi BCS zat aktif obat dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk mengetahui jumlah zat aktif obat yang dapat terdisolusi dari suatu sediaan farmasi pada rentang waktu tertentu, kita dapat melakukan uji disolusi sesuai dengan prosedur yang tercantum pada monografi sediaan dalam Farmakope edisi terakhir. Pada saat video ini dibuat, Farmakope edisi terakhir yang menjadi acuan uji disolusi adalah Farmakope Indonesia edisi kelima. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi hasil uji disolusi. Yang pertama adalah pengadukan. Kecepatan pengadukan akan mempengaruhi ketebalan lapisan difusi, dan semakin besar intensitas pengadukan, semakin tipis lapisan difusinya, sehingga semakin cepat waktu disolusi. Yang kedua adalah kondisi medium disolusi, seperti pH, suhu, viskositas, tegangan permukaan, dan komposisi media disolusi. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, uji disolusi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada monografi Farmakope mencakup aspek berikut. Yang pertama adalah tipe alat dan kecepatan pengadukan, kemudian jenis dan volume medium, ketiga lama dan waktu uji disolusi, keempat volume obat yang terdisolusi, yang kelima metode analisis. Demikian perkuliahan kali ini. Kita telah mempelajari tentang prinsip disolusi. Pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan tentang metode uji disolusi. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan topik 6 sesi 2 ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.